Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Apriani, NIM 1808 1004. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya bakal mempresentasikan laporan PLP 2 saya di SMA Negeri 1 Batu Kuyang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu misi dan visi sekolah SMA Negeri 1 Batu Kuyang Utara. Visi SMA Negeri 1 Batu Kuyang Utara: terusnya generasi berbudi luhur, cerdas, dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, misi SMA Negeri 1 Batu Kuyang Utara yaitu mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur melalui pembiasaan untuk menumbuhkan penghayatan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menumbuhkan karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, bertakwa, mandiri, dan memiliki perilaku sopan santun sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Ketiga, menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional. Keempat, membentuk siswa kreatif, inovatif, dan cerdas yang mampu berkompetisi di era global sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Kelima, membentuk siswa agar memiliki sikap disiplin, jujur, adil, demokratis, dan tanggung jawab. Yang ke B, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang pertama, tata kerja kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, pemimpin administrasi, administrator, dan supervisor. Kedua, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah terdiri dari 4 orang yang bertugas membantu kepala sekolah dalam urusan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan, ketenangan, pengordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi, dan pengumpulan penyusunan program. C, wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, menyusun program pengajaran, pembagian tugas, menyusun pelajaran, jadwal evaluasi belajar, menyusun pelaksanaan US, UN, menerapkan kriteria persyaratan naik kelas, tidak naik kelas, menerapkan jadwal penerimaan buku, laporan pendidikan atau raport, dan penerimaan ijazah. Mengordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran, menyediakan buku kemajuan kelas, menyusun laporan pelaksanaan pelajaran, pembuatan karya tulis, pengelolaan laboratorium dan koordinasi wali kelas. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau Wakasek kesiswaan. Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Selanjutnya itu wakil kepala sekolah bidang humas. Wakil kepala sekolah urusan humas mempunyai tujuan membantu kepala sekolah dalam kegiatan sebagai berikut, yaitu mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali siswa, terus membantu hubungan antara sekolah dengan BOMG atau BP3. Tadi sebelumnya kan saya membahas tentang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di situ perannya menyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS, melaksanakan bimbingan pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tertib sekolah, terus membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan atau 6K dan lain sebagainya. Selanjutnya, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Di sini wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, mengadministrasikan pendayuran sarana prasarana atau pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran dan lain sebagainya. Selanjutnya itu guru. Guru bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas sebagai membuat program pengajaran atau rencana kegiatan belajar mengajar per semester atau tahunan.
Selanjutnya membuat satuan pelajaran atau persiapan mengajar, terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya bimbingan konseling atau BK. BK bertugas untuk kepala sekolah dalam kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan konseling, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar, terus memberikan layanan bimbingan kepala sekolah kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu wali kelas. Wali kelas bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan kelas. Terus penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi dana, tempat duduk, papan absen siswa, daftar piket dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya bakal membahas tentang deskripsi, peraturan dan tata kerja sekolah. Tata tertib siswa SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara, yaitu untuk menciptakan dan menjaga kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib dan kondusif agar terlaksana jalannya proses kegiatan belajar mengajar di SMA 1 Batu Keliang Utara. Maka kepada seluruh siswa atau siswi agar memperhatikan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, hak peserta didik. Mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dan karyawan dan guru berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Yang kedua, mendapatkan pelajaran dan proses belajar mengajar di dalam kelas dan bimbingan konseling selama berada di SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara. Kedua, kewajiban peserta didik. 1. Keberadaan peserta didik di sekolah. Yang kedua, wajib mengikuti kegiatan imtak setiap hari Jumat. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya. Ketiga, ketentuan seragam sekolah. Hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih berlogo OSIS lengkap, rok panjang bagi siswi dan kerudung berwarna putih, celana panjang bagi siswa, seragam upacara topi dan berlogo SMA 1 Batu Keliang Utara. Yang kedua, hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam pramuka atribut lengkap bagi siswi, rok panjang dan kerudung berwarna pramuka dan siswa celana panjang. Selanjutnya bobot atau poin pelanggaran. Di sini yang pertama itu kepribadian atau kelakuan. Pelanggaran ketertiban, masuk kelas dengan loncat tembok itu poin. Terus yang kedua, keluar lingkungan sekolah tanpa izin, terus merusak barang milik sekolah, guru, karyawan atau teman dan harus menggantinya. Di sini kalau masuk kelas dengan loncat tembok itu poinnya 20, sedangkan keluar lingkungan sekolah tanpa izin itu poinnya 20 juga. Terus merusak barang milik sekolah atau guru dan teman atau karyawan itu 10. Selanjutnya melanggar penggunaan rokok. Pertama, membawa rokok di dalam lingkungan sekolah yaitu poinnya itu 25. Merokok atau menghisap rokok di dalam kelas itu poinnya 50. Merokok, menghisap rokok di sekitar sekolah radius 200 meter dari sekolah itu 20 poin. Selanjutnya, pelanggaran membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam seperti pisau dan lain-lain itu 10 poin. Memperjualbelikan senjata tajam di sekolah itu 50. Menggunakan senjata tajam untuk melukai itu poinnya 75. Pelanggaran menggunakan obat atau minuman keras itu membawa obat atau minuman keras terlarang ke lingkungan sekolah poinnya itu 75. Memperjualbelikan obat minuman keras terlarang di dalam kelas atau di lingkungan sekolah atau di sekitar sekolah itu 100 poin. Pelanggaran berupa perkelahian. Di sini melakukan perkelahian antar peserta didik di sekolah yaitu 50 poin. Melakukan perkelahian di sebuah pengadilan sekolah antar sekolah itu 40 poin. Pelanggaran terhadap kepala sekolah atau guru dan karyawan seperti disertai ancaman itu 75 poin. Nanti itu nggak jadi, nanti gimana cara ngeditnya? Selanjutnya itu pelanggaran menggunakan alat komunikasi atau HP atau laptop. Selanjutnya pelanggaran kehadiran. Terus pelanggaran berpakaian dan penampilan rambut. Selanjutnya pelanggaran penampilan rambut. Terus ketentuan tambahan apabila pelanggarannya yang sanksinya bobot poinnya belum tercatat dalam tata tertib, maka sanksi akan ditentukan oleh rapat tim kesiswaan, BK dan perwakilan guru.
Selanjutnya kegiatan-kegiatan seremonial formal sekolah, yaitu senam gemar gatra, terompa panjang, egrang, liga hadang. Karena masa pandemi saat ini mungkin sebagian kegiatan di sekolah dibatasi, tetapi karena di SMA Negeri 1 Batu Kliang Utara alhamdulillah tidak pernah ada siswi-siswi maupun guru dan karyawan yang terjangkit dan selalu mematuhi aturan prokes sehingga waktu selesai diadakannya ujian kenaikan kelas yang kemarin, pihak sekolah mengadakan kegiatan kelas meeting, tetapi tetap dengan aturan ketat menjaga jarak dan menggunakan masker. Selanjutnya kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu Olimpiade Fisika dan Olimpiade Kebumian. Penanggung jawabnya itu Ibu Ida Haryati. Yang kedua Olimpiade Geografi, penanggung jawabnya Pak Maxwell SPD. PMR dan Olimpiade Astronomi, Ibu Ida Syahada Aryani SPD. Debat Bahasa Inggris, Haji Lalu Abdullah SPD. Olimpiade Ekonomi, Bayi Utami Dewi SPD. Olimpiade Kimia yaitu Ulfa Desi Naswari SPD, Hadara Suhirman Junadi SPD. Debat Bahasa Indonesia yaitu Bayi Siti Harwani SPD. Olimpiade Biologi itu Hairul Anwar SPD. Terakhir olahraga yaitu Pak Diki Al-Arazak SPD. Selanjutnya prestasi sekolah. Sekolah memiliki banyak sekali prestasi, di antara lainnya itu Lomba Pidato Pemuda Putra 2015 juara 2, terus turnamen sepak bola Bupati Cup 2012 juara 6, English Speech Contest Putri 2013 mendapatkan juara 2, dan Lomba Pembuatan Alat Peraga Fisika 2017 juara 1. Selanjutnya praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Praktik pembinaan dan kebiasaan positif di sekolah. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, telah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi penempatan. Di SMA Negeri 1 Batu Kliang, kurikulum yang digunakan oleh guru SMA Negeri 1 Batu Kliang itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan memperhatikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Yang kedua, perangkat pelajaran yang didudukan guru itu silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Selanjutnya telah strategi pembelajaran digunakan oleh guru, berdasarkan hasil telah ada pun strategi yang digunakan oleh guru yaitu discovery learning, pembelajaran penemuan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, project. Yang ketiga, metode demonstrasi, terus metode diskusi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas. Telah sistem dan perangkat yang digunakan guru itu evaluasi sangat penting dilakukan guru karena untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengevaluasi setiap bahan pelajaran. Selanjutnya bab 3, pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Tujuan pendampingan peserta didik berdasarkan hasil mengajar dalam kelas yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan bersama bimbingan guru pamong. Tentunya untuk memulai mengajar perlu arahan dan bimbingan dan guru pamong. Sebelum masuk dalam tujuan kegiatan inti mengajar, guru pamong terlebih dahulu memberikan contoh sikap ketika di dalam kelas, memberikan contoh cara membuka pelajaran dan cara menutup pelajaran, dan strategi yang dilakukan di dalam kelas untuk menghadapi berbagai karakter siswa. Yang kedua, tugas pendamping kegiatan sirkuler. Ketiga, pekerjaan administrasi. Bab 4 di sini perangkat pemberian digunakan oleh guru. Tadi sudah disebutkan itu silabus, terus RPP, dan lain sebagainya. Bab 5 yaitu jurnal refleksi pembelajaran. Di sini
saya mengerjakan jurnal dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis konsep energi usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, dan hukum kekalahan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam kejadian sehari-hari. Materi pokok itu usaha dan energi, menjelaskan pengertian usaha dan energi dan daya, terus menganalisis hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Terus jenis-jenis belajar yang telah berlangsung dan dilaksanakan para peserta didik, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan ceria menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Kedua, kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran. Siswa memperhatikan ketika saya menjelaskan materi, siswa menyukai cara mengajar dan mudah dimengerti. Terus peran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran sebagai guru yang menyampaikan materi pembelajaran. Hal-hal positif keberhasilan telah saya capai dan proses pembelajaran membuat siswa senang dan dapat memahami materi dengan baik walaupun ada sebagian yang masih kurang paham. Yang selanjutnya itu lampiran-lampiran. Ada lampiran daftar hadir, logbook, penilaian, lampiran pengesahan, dan lain sebagainya. Sekian, cuma ini yang bisa saya sampaikan, laporan yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon untuk dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.